Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semua di pertemuan kali ini insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita tentang filsafat pendidikan Islam. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori, beberapa teori aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Apa saja teori-teori aliran filsafat itu? Insya Allah kita belajar pada pertemuan kali ini. Marilah eh, kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teori tentang pengembangan sumber daya manusia dalam aliran filsafat di bagian ketiga. Ada teori-teori aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ada konsep aliran idealisme, ada konsep teori rasionalisme, ada konsep teori realisme, ada konsep teori pragmatis, eksperimentalisme. Yang terakhir yang kelima ada konsep teori eksistensialisme. Apa sih pengertian dari kelima konsep aliran ini dan kemudian bagaimana kaitannya dengan sumber daya manusia? Baik, kita coba pelajari satu persatu. Pertama, ada konsep aliran idealisme. Nah, pengertiannya apa sih di konsep aliran idealisme ini? Idealisme ini diambil dari kata idea. Idea itu contoh asli atau form, gitu ya. Aliran idealisme ini terdapat juga dalam lapangan epistemologi. Kalau dalam bahasa Arab, nadoriyah al-ma'rifah. Dan dalam lapangan metafisika, pembahasannya itu. Metafisika itu ma ba'da at-tabi'an. Filsafat yang menghubungkan dengan kebenaran reality sebagai imbangan dengan epistemologi dan ilmu-ilmu normatif, yakni membicarakan tentang ukuran kebenaran dan keindahan. Arti falsafi dari kata idealisme ini ditentukan lebih banyak oleh arti dari kata ide daripada kata ideal. Hawking, seorang idealis, itu mengatakan bahwa kata-kata ide dan isme itu lebih tepat digunakan daripada idealisme. Secara ringkas, idealisme ini mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, dari pikiran-pikiran, akal, mind atau self, dan bukan benda material dan kekuatan. Nah, idealisme ini menekankan mind atau akal sebagai hal yang lebih dahulu, sebagai hal yang primer daripada materi. Nah, sebaliknya ada materialisme. Kalau materialisme itu mengatakan bahwa materi itulah hal yang real atau yang nyata. Adapun akal atau mind hanyalah fenomena yang menyertainya. Nah, idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah merupakan produk sampingan. Jadi idealisme ini lawannya adalah materialisme. Nah, dengan demikian maka idealisme itu mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya sebagai sebuah mesin besar yang harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Nah, idealisme menurut filsafat atau filosofi adalah sebuah teori tentang realitas dan pengetahuan yang menjelaskan tentang kesadaran atau pemikiran yang imaterial, tidak bersifat kebendaan dan mempunyai fungsi utama dalam aturan dunia. Nah, secara lebih sempit, menurut teori alamiah atau metafisik, idealisme adalah pandangan bahwa semua objek fisik
adalah terhubung dengan pikiran dan keberadaannya tidak terpisah dari pikiran yang sadar tentang objek itu. Nah, dengan demikian kesemuanya ini tercakup dalam pengertian bahwa idealisme itu suatu pikiran metafisika yang mengatakan bahwa pikiran atau ruh itu mempunyai wujud atau mempunyai bentuk sendiri yang terlepas dari alam semesta dan pikiran atau ide yang menjadi sumbernya. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya, itu adalah pertama bahwa nilai ruh itu lebih tinggi daripada badan. Lebih tingginya nilai ruh ini dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya. Sehingga materi hanyalah badannya saja. Bayangan atau penjelmaan saja. Gitu. Nah, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian bahwa hakikat benda adalah rohani? Alasan aliran ini adalah materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Nah, benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Bendanya itu nggak ada, yang ada energi. Itu menurut kaum idealisme. Nah, yang kedua kaum idealis. Di dalam sejarah kuno, doktrin idealisme ini memiliki akar yang mendalam dalam sejarah pemikiran manusia. Dan bentuknya bermacam-macam. Kata idealisme itu adalah salah satu kata yang memainkan peran yang sangat penting sepanjang sejarah filsafat. Idealisme memainkan peran pertamanya dalam tradisi filsafat di tangan siapa? Plato. Yang mengemukakan teori tertentu tentang akal dan pengetahuan manusia. Teori ini dikenal dengan nama teori bentuk-bentuk platonik. Nah, Plato itu seorang idealis. Tetapi idealisme Plato tidak berarti mengingkari realitas-realitas terindrai. Tidak pula berarti melepaskan pengetahuan empirik dari realitas-realitas objektif yang tidak bergantung pada wilayah konsepsi dan pengetahuan. Tetapi Plato mengukuhkan objektivitas pengetahuan rasional yang mengungguli pengetahuan empirikal dengan menegaskan bahwa pengetahuan rasional yaitu pengetahuan tentang bentuk-bentuk umum seperti mengetahui gagasan tentang manusia, tentang air, tentang cahaya. Nah, itu mempunyai hakikat objektif yang tak bergantung pada proses akal. Dalam sejarah modern, idealisme ini mengambil arti lain, yang lain itu ya, sama sekali dengan yang disebutkan ya. Kalau idealisme platonik itu menekankan realitas objektif, pengetahuan rasional dan empirikal sekaligus, maka idealisme dalam coraknya yang modern itu merupakan upaya untuk mengguncangkan asa realitas objektif dan memproklamasikan doktrin baru tentang teori pengetahuan manusia. Yang melaluinya ia dapat menghapus nilai-nilai filosofis pengetahuan. Siapa saja tokoh-tokoh dalam aliran idealisme ini? Pertama Plato. Plato dalam perkembangannya, ya Plato itu sekitar tahun 423 sampai 348 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti sebelum Nabi Isa. Ya. Di dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato. Dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam semesta, tiap-tiap yang ada di alam itu mesti ada idenya. Yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Nah, itu menurut Plato. Yang kedua ada George Berkeley. George Berkeley ini hidup sekitar tahun 1685 sampai 1753.
yang dianggap sebagai bapak idealisme modern, Berkeley ini. Nah, filsafatnya dianggap sebagai titik tolak bagi idealisme modern. Nah, dianggap juga sebagai titik tolak bagi tendensi idealistik atau tendensi konseptual pada abad-abad terakhir filsafat. Inti idealisme di dalam doktrin Berkeley itu didapatkan dalam ucapannya yang sangat terkenal. Ucapannya itu esse es percipi. Artinya untuk ada berarti mengetahui atau diketahui. Nah, dengan kata lain, sesuatu tak mungkin dinyatakan ada selama sesuatu itu tidak mengetahui atau tidak diketahui. Sesuatu yang mengetahui adalah jiwa. Dan sesuatu yang diketahui adalah konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan yang berada dalam wilayah persepsi dan pengetahuan indrawi. Nah, dengan demikian kita harus percaya adanya jiwa dan gagasan itu. Ini menurut Berkeley. Segala sesuatu yang berada di luar lingkup pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang objektif, tidak ada karena tidak diketahui. Ini menurut Berkeley. Berkeley juga menyatakan bahwa budi dengan persepsinya adalah satu-satunya kenyataan yang ada. Menurut dia, ada berarti atau menjadi objek persepsi budi atau budi yang mempersepsinya. Nah, menurut dia objek fisik itu berada hanya sejauh berada di dalam budi, yaitu sejauh dipersepsi oleh budi. Pandangan ini kemudian disebut sebagai idealisme. Berkeley menyatakan bahwa pernyataan mengenai objek fisik hanya dapat dimengerti dan dipahami artinya sejauh pernyataan itu dapat ditafsirkan sebagai pernyataan mengenai persepsi orang yang menangkapnya. Nah, ini menurut Berkeley. Yang ketiga, tokoh idealisme ini ada Immanuel Kant tahun 1725 sampai 1804. Nah, Kant ini mula-mula mengadakan penyelidikan tentang pengetahuan barang-barang, Ding and Sis. Yang kita ketahui ini hanyalah reaksi dari penginderaan kita yang oleh Kant itu disebut sebagai fenomenon, gejala-gejala. Gejala-gejala kita yang kita anggap itu diterima oleh indera kita, lalu oleh pengamatan indera ini diteruskan kepada akal kita melalui bentuk-bentuk pengamatan ruang dan waktu, kemudian hasil pengamatan itu diterima reaksinya dalam akal. Nah, dan di dalam akal itu terdapat alat-alat pemikir yang dinamakan kategori-kategori sebagai tempat memasak. Akhirnya dari masakan kategori-kategori itu kita dapatkan gambaran dari apa yang kita rasakan, yang kita lihat dan kita dengar. Itu menurut Kant, Immanuel Kant. Nah, selanjutnya ada George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel ini di tahun 1770 sampai 1831. Hegel sangat mementingkan rasio. Kalau Hegel ya. Akan tetapi kalau dikatakan demikian, kita mengerti maksudnya. Yang dimaksud bukan saja rasio pada manusia perorangan, tapi juga bahkan terutama rasio pada subjek yang absolut. Karena Hegel pun menerima prinsip idealistis bahwa realitas seluruhnya harus disetarakan dengan suatu subjek. Suatu dalil Hegel yang kemudian menjadi terkenal itu bunyinya, semuanya yang real bersifat rasional dan semua yang rasional itu bersifat real. Ini menurut Hegel. Dalil ini maksudnya ialah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Nah, seluruhnya adalah realitas, seluruhnya itu adalah proses pemikiran atau ide. Menurut istilah yang dipakai Hegel. Yang memikirkan dirinya sendiri. Atau dengan perkataan Hegel lain, realitas seluruhnya adalah lambat laun menjadi sadar
akan dirinya. Dengan mementingkan rasio Hegel, ini Hegel sengaja bereaksi atas kecondongan intelektual pada waktu itu yang mencurigai bahwa rasio ini sambil mengutamakan perasaan. Nah, kecondongan ini terutama dilihat di dalam kalangan filsafat kepercayaan dan dalam aliran sastra Jerman yang disebut dengan romantik. Ada pembagian kelompok dalam idealisme. Nah, dia ada Berkelian, ada transendental dan objektif. Pertama Berkelian idealisme. Berkelian idealisme ini yang dibangsakan kepada Berkeley tadi ya, yang berpendapat bahwa analisis yang benar itu menunjukkan objek material hanya semata-mata terdiri dari gagasan-gagasan, baik dalam ilmu Tuhan atau pada wakil-wakilnya. Yang kedua ada transcendental idealism. Transcendental idealism ini artinya istilah yang berasal dari Immanuel Kant, yang dalam teorinya itu tentang dunia eksternal. Kelompok ini terkadang juga disebut dengan critical idealism. Ini merujuk kepada pendapatnya bahwa objek-objek pengalaman manusia di dalam pengertian benda-benda yang wujud dalam ruang dan bertahan dalam waktu tertentu itu tidak lain daripada penampakan dan tidak punya eksistensi yang terpisah di luar pemikiran manusia. Istilah transendental ini menunjukkan penalaran Kant untuk pandangan ini, yakni bahwa hanya dengan menerimanya kita baru mendapatkan pengetahuan a priori tentang objek-objek. Yang ketiga ada idealisme objektif. Apa ini idealisme objektif? Nah, idealisme objektif terkadang juga disebut dengan idealisme absolut. Ini merupakan sejenis idealisme yang pertama kali dikembangkan oleh Hegel. Jika idealisme Berkelian dan idealisme transendental bersifat pluralistik atau banyak, maka idealisme objektif itu bersifat monistik, satu, dengan mempertahankan bahwa seluruh yang ada itu merupakan bentuk dari akal yang satu, yaitu akal yang absolut, absolute mind. Di samping Hegel ada juga nih yang menyatakan idealisme objektif itu penganut idealisme Inggris. Contohnya Green, Bradley, dan Bosanquet adalah pengikut aliran ini. Nah, kemudian apa saja pemikiran filosofis idealisme? Pemikiran filosofis idealisme ini dalam hal ini akan membahas tentang realitas, pendidikan, dan pengetahuan. Pertama, realitas. Menurut filsafat idealisme, realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Parmenides. Filosof dari Elea Yunani Purba itu berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Jadi yang nggak bisa dipikirkan itu tidak nyata. Nah, Plato, seorang filsuf idealisme klasik dari Yunani Purba, yang menyatakan bahwa realitas terakhir adalah dunia cinta. Hakikat manusia adalah jiwanya, rohaninya, yakni apa yang disebut dengan mind. Mind merupakan suatu wujud yang mampu menyadari dunianya, bahkan sebagai pendorong dan penggerak semua tingkah laku manusia. Jiwa atau mind itu merupakan faktor utama yang menggerakkan semua aktivitas manusia. Badan atau jasmani tanpa jiwa tidak memiliki apa-apa. Nah, yang kedua, pengetahuan. Seperti yang kita ketahui bahwa idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia. Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu sendiri terletak di luarnya. Nah, Hegel menguraikan konsep Plato tentang teori pengetahuan dengan mengatakan bahwa pengetahuan dikatakan valid sepanjang sistematis. Ini menurut Hegel. Sepanjang sistematis, maka pengetahuan manusia itu tentang realitas adalah benar dalam idealisme
merujuk pada rasionalisme dan teori koherensi. Seperti yang dikutip dalam buku Henderson, gitu ya. Dalam buku Henderson ini mengukuhkan bahwa jika rasionalisme mendasari teori pengetahuan idealisme, mengemukakan bahwa indera kita hanya memberikan materi mentah bagi pengetahuan itu. Nah, ini apa namanya pemikiran filsafat idealisme tentang bahasan pengetahuan. Dan yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan proses atau usaha yang terancang secara sistematis dan berkepanjangan atau terus-menerus untuk mengembangkan potensi dari manusia yang akan membentuk kepribadian yang baik. Dalam hubungannya dengan pendidikan, Power dalam bukunya ya mengungkapkan bahwa implikasi pendidikan, implikasi filsafat pendidikan idealisme ya itu pertama implikasinya tujuan pendidikan. Ada pendidikan formal dan informal yang bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Yang kedua, kedudukan siswa bekerja sama dengan alam dan proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Yang ketiga, kurikulum. Nah, pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Keempat, ada metode. Diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang lebih efektif dapat dimanfaatkan. Itu implikasi filsafat pendidikan idealisme dalam dunia pendidikan. Yang kedua, setelah kita tahu ada konsep tadi aliran idealisme, yang kedua ada konsep teori rasionalisme. Apa sih konsep teori rasionalisme ini? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio yang berasal dari kata Latin ratio, padanan kata Yunaninya logos dengan arti akal, budi atau pikiran, pemikiran yang hanya menggunakan dan mendasarkan diri pada rasio ini muncul di Yunani kuno untuk pertama kalinya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Rasio dalam pendidikan itu erat hubungannya dengan daya pikir. Daya pikir, penalaran, dan akal budi. Sesuai dengan pemakaian bahasa masa kini, rasio itu tanpa dibedakan dari penalaran. Artinya adalah kemampuan mental manusia yang bukan kemampuan daya tanggap panca indera. Ini rasio. Kemampuan mental manusia yang bukan daya tanggap panca indera. Rasionalisme ini itu merupakan suatu aliran filsafat yang muncul pada zaman modern yang menekankan bahwa dunia luar adalah sesuatu yang real. Rasionalisme memiliki suatu keyakinan bahwa sumber pengetahuan itu terletak pada rasio manusia. Jadi sumber pengetahuan ini terletak pada rasio manusia melalui persentuhannya dengan dunia nyata di dalam berbagai pengalaman empirisnya. Rasio adalah subjek yang berpikir sekaligus objek pemikiran. Maka daripadanya keluar akal aktif. Karena ia merupakan sesuatu yang pertama diciptakan. Akal manusia merupakan salah satu potensi jiwa. Biasanya disebut dengan rasional soul. Ia ada dua macam, yaitu pertama praktis. Nah, ini bertugas mengendalikan badan dan mengatur tingkah laku. Nah, kedua adalah teoritis, yakni khusus berkenaan dengan persepsi dan epistemologi. Karena akal praktis inilah yang menerima persepsi-persepsi indrawi dan meringkas pengetahuan-pengetahuan universal daripadanya dengan bantuan akal yang aktif.
Nah, dengan akal kita bisa menganalisa dan membuktikan. Dengan akal pula kita mampu menyingkap realita-realita ilmiah. Karena akal merupakan salah satu pengetahuan, maka tidak semua pengetahuan itu diwahyukan. Tapi ada pula yang harus didedukasi oleh akal melalui sebuah eksperimen. Nah, di dalam proses berpikir, rasio dan akal budi atau daya pikir ini saling mempengaruhi meskipun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ya. Nah, daya tanggap mengambil alih kegiatan berpikir runtut tentang berbagai bukti pemikiran yang kemudian masing-masing saling dihubungkan, dianalisis dan dimengerti. Dalam hal ini, rasio lebih mengarah pada realitas secara keseluruhan, membentuk pengertian, dan berusaha membuat kaitan arti. Pengetahuan mengenai hubungan-hubungan persyaratan, kecerdasan, dan intelijensi itu termasuk dalam daya pikir. Sedangkan sikap hati-hati, gitu ya, kebijaksanaan, dan pengertian itu diperlukan dalam rasio. Meskipun daya tanggap sebagai intelijensi teoritis dan praktis sangat diperlukan manusia, serta daya tanggap sehat manusia juga dihargai di luar ajaran ilmu pengetahuan. Kadang-kadang daya tanggap ini menghasilkan kesan buruk, di mana dalam berbagai aliran irasional yang sebagian besar tidak membedakan antara rasio dan daya tanggap. Rasio dipertentangkan dengan jiwa. Satu-satunya makhluk hidup yang dipandang paling tinggi derajatnya yakni manusia. Nah, dianggap dia memiliki jiwa yang rasional. Dengan jiwa rasionalnya, maka manusia mampu berpikir secara sadar, membuat norma sosial, serta menyusun kebijakan-kebijakan moral. Nah, ya. Nah, perjuangan manusia ini, ya, perjuangan manusia ini untuk melepaskan diri dari lingkungan mitologi, nah, itu menghindarkan diri dari kontrol rasio manusia yang dipelopori oleh para filsafat pertama, yaitu Miletos, sebuah kota pantai kecil di Asia Kecil. Mereka berjuang untuk menggantikan pemikiran yang mistis gitu ya, dengan pemikiran yang logis, rasional. Pemikiran rasional adalah pemikiran yang merupakan usaha manusia rasional dalam rangka melepas diri dari mitos. Dalam pengertian ini, mitos dilawankan dengan logos. Logos itu akal, budi, atau rasio. Maka dapat dikatakan bahwa mitos itu adalah keirasionalan atau takhayul atau khayalan. Pendeknya, sesuatu yang tak berada dalam kontrol kesadaran dan rasio manusia. Jadi rasional itu rasional, ya, menggunakan akal. Gitu. Nah, itulah apa namanya tentang rasionalisme. Nah, selanjutnya di dalam pembahasan tentang filsafat rasionalisme ini ada tentang konsep teori rasionalisme ini. Nah, ada indikator sikap rasionalisme. Ada indikator sikap rasionalisme. Apa saja indikatornya? Nah, tadi ada rasional, ada rasionisme ya. Nah, kalau rasional itu ya tadi masuk akal, akal, pikiran dan budi. Kalau rasionalisme nah, berarti apa? Rasionalisme itu paham yang berdasarkan akal, ya.
aliran. Isme itu biasanya dilekatkan dengan sebuah aliran. Contohnya Descartes gitu ya. Descartes itu mencari kebenaran filsafatnya dengan menggunakan metode cogito. Mengenai hal ini tidak ada seorang pun yang dapat menipu kita bahwa keraguan yang ada pada diri manusia itu bukanlah khayalan, melainkan kenyataan. Aku ragu-ragu atau aku berpikir dan oleh karena aku berpikir, maka aku ada. Aku berada karena aku berpikir. Suatu substansi yang seluruh tabiat dan hakikatnya terdiri dari pikiran yang untuk berada tidak memerlukan suatu tempat atau sesuatu yang bersifat bendawi. Cogito artinya aku berpikir adalah pasti sebab cogito adalah jelas dan terpilah-pilih. Nah, ciri khas kebenaran yang dapat dipastikan adalah jelas dan terpilah-pilah. Urutan dan cara kerja ciptaan Descartes ini dikembangkan kemudian lebih lanjut oleh Brugge dan Spinoza. Nah, ini kalau filsafat rasionalisme. Ya. Ada pemikiran rasional ini ya, kalau kita lihat dalam arti yang terdalam, mungkin ada ajaran tadi yang Spinoza itu ya, dalam dunia itu tidak ada hal yang bersifat rahasia. Karena akal atau rasio manusia telah mencakup segala sesuatu. Juga Tuhan. Bahkan Tuhan menjadi sasaran akal yang terpenting. Nah, di dalam arti yang terdalam mungkin ajaran Spinoza ini dapat dipandang sebagai suatu mistik yang mengajarkan tentang nisbah antara manusia dengan Tuhan sebagai tokoh yang tiada batasnya. Pengertian tentang Tuhan, tentang Allah yang diajarkan Spinoza tidak sama dengan cara yang diajarkan Descartes. Bagi dia, Allah itu adalah satu pribadi yang menciptakan dunia. Akan tetapi bagi Spinoza, itu Allah itu adalah suatu kesatuan umum yang mengungkapkan diri di dalam dunia. Nah, segala yang ada adalah Allah dan tiada sesuatu pun berada pada Allah. Pemikiran rasional itu lebih banyak mempengaruhi masyarakat atau komunitas yang cinta terhadap ilmu pengetahuan biasanya ya. Di mana komunitas tersebut sering digambarkan sebagai masyarakat modern, mendahulukan rasio, akal. Di dalam masyarakat modern itu punya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat modern ini masuk ke dalam kategori sikap rasionalisme. Satu, dalam diri mereka itu terdapat kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia. Ini ciri-ciri indikator pertama. Itu segala sesuatu yang harus dapat dimengerti secara rasional, secara akal. Sesuatu pernyataan dapat dikatakan benar dan sebuah klaim ya dapat dianggap sah apabila dapat dipertanggungjawabkan secara akal. Jadi indikator yang menunjukkan sifat sikap pada rasionalisme. Yang kedua, adanya penolakan atau sifat berontak pada mereka terhadap tradisi, dogma, dan otoritas mempunyai dampak pada segala bidang pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Kadang mereka menolak ya, mistis itu, mistis. Yang ketiga, di dalam rasionalisme itu mengandung suatu kemauan untuk mengembangkan metode bagi ilmu pengetahuan yang jelas, menunjukkan ciri-ciri kemodernannya, yaitu dengan melakukan pengamatan atau penelitian dan eksperimen, penelitian ilmiah. Jadi harus masuk akal, real. Ya. Yang keempat, unsur yang terakhir dalam rasionalisme adalah adanya pandangan dasar dan sikap hidup yang membedakan antara agama dan dunia.
dan menganggap dunia sebagai sesuatu yang bersifat duniawi saja atau yang sering kita sebut sebagai sekularisasi. Nah, bagaimana sejarah pemikiran rasional dalam Islam? Sejarah pemikiran rasional di dalam Islam, teologi, sebagaimana kita ketahui, itu membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama. Setiap orang ini ingin menyelami seluk-beluk agamanya secara mendalam. Nah, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasar pada landasan yang kuat. Nah, tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Yang polemik dalam suatu agama yang biasanya dapat menimbulkan suatu persoalan dan perpecahan umat beragama adalah persoalan dalam bidang teologi biasanya. Nah, dampak dari persoalan dalam bidang teologi itu melahirkan berbagai macam aliran dalam kehidupan umat beragama. Dan munculnya persoalan teologi juga didukung adanya persoalan politik yang terjadi pada suatu pemerintahan. Baik dalam pemerintahan yang di dalamnya yang terdiri dari berbagai macam umat agama maupun hanya satu macam umat agama. Nah, lahirnya aliran-aliran di dalam Islam karena adanya persoalan-persoalan teologi yang diawali adanya persoalan politik misalnya yang terjadi dalam pemerintahan Islam setelah Rasulullah wafat. Sebagai bukti contoh sejarah ada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga pada tahun 656 Masehi. Nah, di Madinah dalam pertentangan yang terjadi dengan tentara yang datang dari Mesir. Nah, selain membawa masalah politik, juga menimbulkan masalah teologi dalam Islam. Dalam bidang politik, peristiwa terbunuhnya Utsman ini menimbulkan perpecahan umat Islam menjadi dua golongan, ada Sunni, kemudian ada Syiah. Nah, perkembangan sejarah Islam bukan dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang agama dan pemikiran. Banyak dipengaruhi dan ditentukan arahnya oleh pertentangan antara kedua golongan besar ini. Dalam bidang teologi, peristiwa-peristiwa Utsman bin Affan itu menimbulkan masalah iman dan kufur. Nah, pertikaian yang terjadi contohnya antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus ya, menganggap Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, kedua pemimpin tersebut mencoba menyelesaikan pertikaian dengan jalan damai, yaitu jalan hukum atau arbitrase yang biasa dipakai pada zaman jahiliyah. Nah, segolongan tentara Ali tidak menyetujui jalan damai ini. Nah, karena mereka merasa telah dekat memperoleh kemenangan dalam peperangan, mereka meninggalkan barisan Ali dan membentuk kekuatan sendiri yang kemudian dikenal dengan nama kaum Khawarij. Nah, nama Khawarij ini berasal dari kata khoroja, keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Di dalam hal ini Khawarij memandang bahwa Ali bin Abi Thalib itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Ash'ari dan lain-lainnya yang menerima arbitrase adalah kafir. Karena dalam menyelesaikan persengketaan tidak menggunakan jalan teologi, tetapi dengan mengikuti kembali tradisi hukum zaman jahiliyah. Dan dikatakan oleh kaum Khawarij, keempatnya telah menyimpang dari hukum Allah, yaitu menyisihkan surat Al-Maidah. Nah, Harun Asy'ad dalam hal ini berpendapat bahwa dari ayat inilah mereka mengambil semboyan la hukma illa lillah. Karena keempat pemuka Islam di atas telah dipandang kafir, dalam arti bahwa mereka telah keluar dari Islam, yaitu murtad atau apostat. Mereka mesti dibunuh.
Maka kaum Khawarij mengambil keputusan untuk membunuh mereka berempat. Tetapi menurut sejarah hanya orang yang dibebani membunuh Ali bin Abi Thalib yang berhasil tugasnya. Jadi kaum Khawarij ini karena tadi keempat keempat sahabat ini tidak berdasarkan menyimpang dari hukum Allah ya menurut kaum Khawarij, maka wajib dibunuh nih yang keempat ini. Siapa saja tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Ash'ari. Itu karena mengambilnya jalan damai itu ya, jalan hukum yang biasa dipakai pada zaman jahiliyah. Nah, menurut kaum Khawarij mereka itu telah kafir dan harus dibunuh. Nah, menurut beberapa sumber yang berhasil dibunuh juga hanya Ali bin Abi Thalib. Khawarij memahami ayat tersebut sebagai suatu ketentuan mutlak bagi keempat pemuda yang mengadakan arbitrase, yaitu tidak menentukan hukum sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jika ia tidak menentukan hukum sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu merupakan suatu perbuatan dosa besar. Nah, persoalan orang perbuat dosa besar inilah yang melahirkan 3 aliran teologi besar di dalam Islam. Kemudian ya, pertama ada aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, dan yang ketiga nanti ada aliran Mu'tazilah. Pertama, aliran Khawarij yang menyatakan orang berbuat dosa besar adalah kafir atau murtad atau apostat, dan suatu kewajiban bagi orang Islam untuk memerangi atau membunuhnya. Ini kaum Khawarij boleh dibunuh. Orang kafir itu atau orang murtad dia yang melakukan dosa besar. Yang kedua ada aliran Murji'ah. Murji'ah ini aliran yang lebih toleran daripada Khawarij, yaitu dengan pernyataan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar tetap masih dikatakan mukmin dan bukan kafir. Nah, diampuni atau tidak perbuatan dosa besar itu ya Allah lah yang menentukan. Ini menurut kaum Murji'ah, aliran Murji'ah. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini dalam menanggapi persoalan dosa besar dengan tegas tidak menerima pendapat kedua aliran di atas. Bagi kaum Mu'tazilah orang yang berbuat dosa itu dikatakan bukan kafir dan bukan pula mukmin. Nah, menurut Murji'ah mereka berada di bawah menurut Mu'tazilah ini ya maaf. Menurut Mu'tazilah mereka itu berada di antara dua posisi, di antara mukmin dan kafir. Atau dalam istilahnya an-nanzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi. Nah, ini aliran Mu'tazilah. Nah, dari sejarah aliran Mu'tazilah ini yang melahirkan kemudian pemikiran rasional di kalangan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, menggunakan rujukan sejarah perkembangan pemikiran rasional di dalam Islam, dengan menggunakan rujukan sejarah perkembangan dan kemajuan kaum Mu'tazilah, serta konsep rasional dalam kehidupan aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan menghebohkan pemikiran keislaman pada masa Bani Abbas dalam masa yang cukup lama. Kaum Mu'tazilah merupakan golongan yang selalu membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofi dengan selalu mengandalkan akal untuk membahasnya. Sehingga banyak orang yang mengatakan mereka adalah kaum rasionalis Islam tentang kelahiran aliran I'tizal dari lingkungan Halaqah Hasan al-Basri. Ya. Nah, dari kalimat yang diucapkan oleh Hasan al-Basri, ada Hasan al-Basri itu
Di dalam kitab Miladun Nahl itulah lahir sebuah i'tijal. Akar kata dari i'tijal yaitu uh, ya pemikiran rasional ini dari awalnya dari itu, dari apa? Dari kaum Mu'tazilah, gitu ya. Bainal manzilatain tadi tentang apa namanya posisi orang yang melaksanakan dosa dosa besar. Nah itu contoh dari apa pemikiran rasional dalam Islam. Nah, untuk mengetahui asal usul nama Mu'tazilah sulit sebetulnya ya, apakah benar atau tidak karena berbagai macam pendapat ada bahwa ada kejelasan atau kata sepakat di antara para ahli. Pada dasarnya nama Mu'tazilah sebagai desain bagi aliran teologi rasional dan liberal di dalam Islam. Dalam pemikiran keagamaan, pemuka-pemuka Mu'tazilah lebih banyak mempergunakan rasio. Mereka percaya pada kekuatan akal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Ya. Meskipun demikian, mereka tidak menyampingkan adanya kebenaran wahyu. Mereka tetap menggunakan wahyu sebagai rujukan dalam mengkaji suatu persoalan tentang keagamaan. Nah, kaum Mu'tazilah itu dituduh sebagai kaum yang tidak percaya kepada wahyu. Karena mereka orang yang tidak suka kepada kaum Mu'tazilah memandang bahwa kaum Mu'tazilah ini sebagai kaum yang mendewakan kekuatan akal dan menganggap kaum Mu'tazilah dalam penafsiran ayat-ayatnya sesuai Al-Qur'an banyak memakai pemikiran rasional. Nah, kaum Mu'tazilah ini sebenarnya dalam penafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an metode yang digunakannya sama seperti halnya metode yang digunakan oleh para ulama Islam. Akan tetapi yang membuat mereka dituduh menyampingkan wahyu itu ya dalam penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang teologi, kaum Mu'tazilah ini lebih banyak memakai pemikiran rasional. Bahkan di kalangan kaum orientalis banyak yang mengatakan bahwa pada peradaban Islam klasik kaum Mu'tazilah ini diberi nama kaum rasional Islam. Ya, pemuda-pemuda Mu'tazilah menegaskan bahwa akal itu tidak mengetahui segala hal. Akal masih membutuhkan wahyu sebagai literatur untuk mengetahui perincian dari apa yang dapat diketahui secara garis besar. Nah, itu ya. Itu kaum Mu'tazilah. Filsafat rasional di dalam Islam. Bahkan ada 5 dasar atau prinsip Mu'tazilah. Tauhid. Yang kedua ada adil gitu ya. Yang ketiga ada al-wa'd, janji dan ancaman. Nah, yang keempat ada al-manzilah bainal manzilatain, posisi menengah bagi pembuat dosa besar. Nah, yang kelima ada al-amr bil al-ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Nah, filsafat rasional dalam Islam. Bagaimana rasionalisme dalam filsafat Islam? Nah, Islam sebagai apa namanya? Sebagai Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya menggunakan akal pikiran, itu sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Pendekatan filosofis yang cocok dalam mempergunakan akal pikiran adalah pendekatan rasional. Nah, ini pemikiran filosofis masuk ke dalam Islam itu melalui filsafat Yunani yang dijumpai ahli-ahli pikir Islam di Suria, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kebudayaan filsafat Yunani ini datang ke daerah-daerah itu dengan ekspansi Alexander Agung pada abad ke-4 ini sebelum Kristen. Dalam filsafat ini
mulai berkembang dengan pesat pada masa Khalifah Al-Ma'mun, putra Harun ar-Rasyid. Dalam sejarah filsafat Islam, terdapat perkembangan tentang istilah rasionalisme. Nah, rasionalisme Islam adalah suatu fenomena penggunaan akal sebagai sumber pengetahuan. Di dalam filsafat Barat, rasionalisme adalah aliran secara independen berdiri sebagai tesa terhadap perkembangan filsafat. Akan tetapi di dalam filsafat Islam, rasionalisme ini dipahami semata-mata dari sudut penggunaan akal dan epistemologi. Aliran-aliran dalam Islam ini banyak yang menentang falsafat Yunani. Lain halnya dengan kaum Mu'tazilah yang lebih tertarik pada falsafat Yunani. Para pemuda kaum Mu'tazilah banyak membaca buku-buku filsafat Yunani dan pengaruhnya dapat dilihat dalam pemikiran teologi mereka. Di samping kaum Mu'tazilah segera pula muncul kemudian filsafat-filsafat Islam yang terkenal. Gitu ya. Nah, dalam tradisi filsafat Islam terdapat fenomena perkembangan pemikiran. Setidaknya ada 3 macam teori pengetahuan yang biasa disebut-sebut. Pertama, pengetahuan rasional. Ini Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, hingga Ibnu Rushd dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan indrawi. Terbatas kepada klasifikasi sumber perolehan atau sumber pengetahuan. Tetapi bahwa ada filosof muslim yang mengembangkan teori ini sebagaimana empirisme di barat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan kasyf yang diperoleh lewat ilham. Nah, gitu ya. Ini 3 macam teori pengetahuan yang biasa disebut-sebut di dalam tradisi filsafat Islam terhadap fenomena perkembangan pemikiran. Pertama ada pengetahuan rasional, kemudian kedua pengetahuan indrawi, dan yang ketiga adalah pengetahuan kasyaf yang diperoleh lewat ilham. Nah itu 3. Nah selanjutnya ini menarik sebetulnya kalau kita bahas lebih panjang ya tentang apa tadi filsafat rasional dalam Islam. Nah kita lanjutkan terlebih dahulu ke konsep yang ketiga tentang teori realisme. Ada teori realisme. Konsep teori realisme ini pada dasarnya filsafat yang memandang bahwa realitas secara dualitas. Artinya apa? Realisme ini berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monetis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Nah, ini menurut realisme. Hakikat dunia fisik itu ya bahwa hakikat realitas itu terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi 2 bagian. Yang subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan. Gagasan filsafat realisme ini terlacak dimulai sebelum periode abad Masehi dimulai, yaitu dalam pemikiran murid Plato bernama Aristoteles. Sebagai murid Plato, sedikit banyak Aristoteles itu tentu saja punya pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh Plato. Nah, dalam pengaruhnya Aristoteles ini punya suatu perbedaan pemikiran yang membuatnya menjadi berbeda dengan Plato. Ibarat Plato itu memulai filsafatnya dari sebelah selatan, Aristoteles justru memulainya dari sebelah utara. Filsafat Aristoteles ini tampak seperti antitesis terhadap filsafat Plato yang justru memiliki corak idealisme. Oleh karena itu, jika Plato meyakini bahwa apa yang sungguh-sungguh ada adalah yang ada dalam alam idea, Aristoteles justru memandang bahwa apa yang di luar alam idea termasuk benda-benda yang terlihat indera bukanlah idea yang lahir dari replika
yang ada dalam pikiran atau mental. Bagi Aristoteles, benda-benda itu sungguh pun tidak ada yang memikirkannya, ia tetaplah ada. Keberadaannya tersebut tidak ditentukan oleh akal. Di sini fokus perhatian Aristoteles ini terhadap kemungkinan sampai pada konsepsi-konsepsi tentang bentuk universal melalui kajian-kajian atas objek-objek material. Kelak ini akan menjadi dasar-dasar pertama bagi lahirnya fisika modern serta sains. Nah, dia ada bentuk realisme. Pertama, bentuk realisme itu kalau kita lihat punya beraneka ragam. Kalau Kneller ini membagi realisme itu menjadi dua bentuk. Pertama ada realisme rasional, yang kedua ada realisme naturalis. Nah, realisme yang rasional kita ada dua lagi nanti, realisme klasik dan realisme religius. Nah, bentuk realisme ini ada rasional dan naturalis. Kemudian ada neorealisme, ada realisme kritis, gitu ya. Ini bentuk-bentuk realisme. Apa sih? Pertama realisme rasional. Realisme rasional itu ada yang klasik, juga ada realisme religius. Bentuk utama dari realisme religius ialah scholasticism. Realisme klasik ialah filsafat Yunani yang pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles. Sedangkan realisme religius, terutama scholasticisme, oleh Thomas Aquinas. Dengan menggunakan filsafat Aristoteles dalam membahas teologi gereja, Thomas Aquinas menciptakan filsafat baru dalam agama Kristen yang disebut dengan Thomisme pada saat filsafat gereja dikuasai oleh Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus. Nah, realisme klasik maupun realisme religius ini menyetujui bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran yang mengamatinya. Nah, ini realisme klasik maupun realisme religius. Tapi sebaliknya tadi Thomisme, ya langsung. Nah, pertama realisme klasik. Realisme klasik oleh Brubacher disebut sebagai humanisme rasional. Realisme klasik ini berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya itu punya ciri-ciri rasional. Dunia dikenal melalui akal, dimulai dengan prinsip self-evident, di mana manusia ini dapat menjangkau kebenaran umum. Kemudian self-evident ini merupakan hal yang penting dalam filsafat realisme. Nah, self-evident, suatu bukti yang ada pada diri, realitas eksistensi. Nah, manusia itu dapat menjangkau kebenaran umum. Ini realisme klasik. Nah, self-evident ini merupakan asas bagi pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang benar, buktinya ada di dalam pengetahuan atau kebenaran pengetahuan itu sendiri. Nah, pengetahuan tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, eksistensi Tuhan adalah bersifat self-evident. Artinya, bahwa adanya Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan bukti-bukti lain. Sebab Tuhan itu self-evident. Sifat Tuhan itu esa, artinya esa hanya dimiliki Tuhan. Tidak ada yang menyamainya terhadap sifat Tuhan tersebut. Nah, eksistensi Tuhan merupakan prima causa. Maka penyebab pertama dan utama dari segala yang ada, yakni merupakan penyebab dari realitas alam semesta. Nah, itu menurut realisme klasik. Nah, tujuan pendidikan itu bersifat intelektual. Memperhatikan intelektual adalah penting. Bukan saja sebagai tujuan, melainkan dipergunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Ini realisme klasik. Dalam realisme klasik ini, ya, kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, maka
Menurut Aristoteles itu sebuah aturan moral universal yang diperoleh dengan akal dan mengikat manusia sebagai makhluk nasional. Di sekolah itu lebih menekankan perhatiannya pada mata pelajaran. Namun selain itu di sekolah juga harus menghasilkan individu-individu yang sempurna. Menurut pandangan Aristoteles, manusia sempurna adalah manusia yang moderat, yang mengambil jalan tengah. Pada anak harus diajarkan ukuran moral, absolut dan universal. Sebab apa yang dikatakan baik atau benar adalah untuk keseluruhan umat manusia, bukan hanya untuk suatu ras atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal ini penting bagi anak. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebiasaan baik. Kebaikan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Nah, yang kedua ada realisme religius. Realisme religius ini dalam pandangannya tampak dualistis. Ia berpendapat bahwa terdapat dua order yang terdiri atas order natural dan order supernatural. Kedua order tersebut berpusat pada Tuhan. Tuhan adalah pencipta semesta alam dan abadi. Nah, pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan diri guna mencapai yang abadi. Nah, kemajuan diukur sesuai dengan yang abadi. Ini ya yang mengambil tempat dalam anak. Hakikat kebenaran dan kebaikan itu memiliki makna dalam pandangan filsafat ini. Kebenaran bukan dibuat, melainkan sudah ditentukan, di mana belajar harus mencerminkan kebenaran tersebut. Nah, menurut pandangan aliran ini bahwa struktur sosial itu berakar pada aristokrasi dan demokrasi. Letak aristokrasi adalah pada cara meletakkan kekuasaan pada yang lebih tahu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu realisme religius. Menurut realisme religius, ya, karena keteraturan dan keharmonisan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, maka manusia harus mempelajari alam sebagai ciptaan Tuhan. Ini tujuan utama pendidikan itu mempersiapkan individu untuk dunia dan akhirat. Nah, tujuan pendidikan adalah mendorong siswa memiliki keseimbangan intelektual yang baik, bukan semata-mata penyesuaian terhadap lingkungan fisik dan sosial saja, tapi juga mendorong siswa memiliki keseimbangan intelektual yang baik. Nah, ini realisme religius. Bahkan Thomas Aquina yang berakar pada metafisika dan epistemologi mencerahkan tentang natural dan supernatural itu tanpa Tuhan tidak ada tujuan hidup, dan pada hakikatnya tidak ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk hidup di dunia sekarang dalam arti untuk mencapai tujuan akhir yang abadi untuk hidup di dunia sana. Nah, ini pandangan tentang pendidikan menurut realisme religius. Selanjutnya ada apa namanya? Realisme naturalis. Naturalis ini menyertai lahirnya sains Eropa pada abad ke-15. Ini dipelopori oleh Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill, dan lain-lainnya. Ini gitu ya. Di abad ke-20 pemikiran naturalis ini ada Burton, Alfred North, dan Bertrand Russell. Realisme natural ilmiah ini mengatakan bahwa manusia itu adalah organisme biologis dengan sistem syaraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial. Nah, apa yang dinamakan berpikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisme yang berhubungan dengan lingkungannya. Nah, kebanyakan penganut realisme natural ini menolak eksistensi kemauan keras atau free will.
Mereka bersilang pendapat dalam hal bahwa individu itu ditentukan oleh akibat lingkungan fisik dan sosial dalam struktur genetiknya. Apa yang tampaknya bebas memilih, kenyataannya merupakan suatu determinasi kausal atau ketentuan sebagian. Menurut realisme natural ilmiah, filsafat itu mencoba meniru objektivitas sains. Karena dunia sekitar ini manusia nyata, maka tugas sainslah untuk meneliti sifat-sifatnya. Tugas filsafat mengkoordinasikan konsep-konsep dan temuan-temuan sains yang berlainan dan berbeda-beda. Nah ini apa namanya? Realisme natural ilmiah. Jadi teori tentang keilmiahan, ya. Teori kebenaran yang dipergunakan oleh kaum realisme ini teori korespondensi tentang kebenaran yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah persesuaian terhadap fakta dengan situasi yang nyata. Kebenaran merupakan persesuaian antara pernyataan mengenai fakta dengan faktanya sendiri atau antara pikiran dengan realitas situasi lingkungannya. Teori ini sebagai suatu penolakan terhadap teori koherensi yang pada umumnya dipergunakan oleh kaum idealis yang mengumpulkan bahwa pengetahuan itu benar karena selaras atau bertalian dengan pengetahuannya yang telah ada. Menurut teori korespondensi ini, ya, pengetahuan baru itu dikatakan benar apabila sesuai dengan teori atau pengetahuan terdahulu yang telah ada. Karena teori yang telah ada tersebut adalah benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan situasi nyata. Jadi menurut teori realisme ilmiah ini, pengetahuan yang sahih itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman empiris dengan jalan observasi atau penginderaan. Nah, teori pengetahuan yang mereka ikuti ini adalah teori pengetahuan empirisme. Seperti yang diuraikan dulu. Menurut empirisme ini, pengalaman itu merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan sehingga merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Ini aliran realisme ilmiah. Jadi empiris, teori pengetahuannya pengetahuan empiris berdasarkan pengalaman. Nah, bagaimana mengenai konsep pendidikan? Pendidikan berkaitan dengan dunia di sini dan sekarang. Dunia bukan sesuatu yang eksternal, tidak abadi, melainkan diatur oleh hukum alam. Jiwa atau mind merupakan produk alam yang sifat biologis berkembang dengan cara menyesuaikan diri dengan alam. Pendidikan menurut realisme natural haruslah ilmiah dan yang menjadi objek penelitiannya adalah kenyataan dalam alam. Nah, itu menurut teori aliran realisme ilmiah natural. Baik realisme rasional maupun realisme natural ilmiah itu sependapat bahwa menanamkan dan pemilihan pengetahuan yang akan diberikan di sekolah adalah penting. Itu sebenarnya. Inisiatif dalam pendidikan adalah terletak pada guru yang menekankan, yang menentukan bahan pelajaran yang akan dibahas dalam kelas. Guru materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pelajaran yang memberikan kepuasan bagi pada minat ya dan kebutuhan siswa. Namun yang paling penting bagi guru adalah bagaimana memilih bahan pelajaran yang benar, bukan memberikan kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa. Nah, hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya. Yang ketiga ada neorealisme dan realisme kritis. Apa sih neorealisme ini? Nah, selain tadi dua aliran yang besar, dia ada juga pandangan lain terhadap realisme. Ada aliran neorealisme dari Friedrich Schiller dan realisme kritis dari Immanuel Kant.
Menurut pandangan Breed, itu filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi adalah hormat dan menghormati atas hak-hak individu. Nah, pendidikan sebagai pertumbuhan harus diartikan sebagai menerima arah tuntunan sosial dan individual. Nah, istilah demokrasi harus didefinisikan kembali sebagai pengawasan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Breed ini mengatakan bahwa sekolah itu harus mengantarkan pewarisan sosial sedemikian rupa untuk menanamkan kepada generasi muda dengan kenyataan bahwa kebenaran merupakan unsur penting dari tradisi masyarakat. Nah, berkali-kali dia menekankan keharusan menolong pemuda untuk menyesuaikan diri pada fakta yang sebenarnya, pada alam realitas yang bebas yang menjadi unsur utama atau yang menjadi tulang punggung pengalaman manusia. Nah, ya, terus selanjutnya ada realisme kritis. Kritis ini didasarkan atas pemikiran Immanuel Kant, seorang ia mensintesiskan pandangan-pandangan yang berbeda antara empirisme dan rasionalisme, antara skeptisme dan paham kepastian. Ya banyak ya. Kemudian ia bukan melakukan suatu sintesis bahwa menolak kekurangan-kekurangan dari kedua belah pihak yang disintetiskannya. Dan ia membangun filsafat yang kuat. Hasil pemikiran Kant ini merupakan titik temu antara idealisme dan realisme. Antara empirisme yang dikembangkan oleh John Locke yang bermuara pada empirisme David Hume dengan rasionalisme dari Descartes. Nah, ya. Banyak yang mempelajari filsafat dan sejarah filsafat. Nah, menanamkan Immanuel Kant ini sebagai kritisme. Kritisme Kant itu dimulai dengan penyelidikan kemampuan dan batas-batas rasio. Berbeda dengan filosof sebelumnya yang secara dogmatis a priori mempercayai kemampuan rasio secara bulat. Menurut Kant, semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semuanya dari pengalaman. Jadi menurut Kant itu semua pengetahuan itu mulainya dari pengalaman. Tapi tidak berarti semuanya dari pengalaman. Objek luar dikenal melalui indera, namun pikiran atau rasio atau pengertian, mengorganisasikan bahan-bahan. Pikiran tanpa isi adalah kosong dan tanggapan tanpa konsepsi adalah buta. Demikian katakan. Nah, itu menurut Kant. Kritisme. Nah, dari kesemuanya ini mereka sebetulnya setuju bahwa proses pendidikan itu berpusat pada tugas mengembangkan siswa-siswa yang hebat dan kuat. Tugas manusia di dunia ini memajukan keadilan dan kesejahteraan umum. Kita seharusnya memandang bahwa tujuan akhir pendidikan adalah memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, selanjutnya apa nih? Persamaan aliran filsafat pendidikan ya. Menurut Henderson. Persamaannya deh. Bahwa proses pendidikan itu berpusat pada tugas mengembangkan manusia yang hebat dan kuat. Yang kedua, tugas manusia di dunia adalah memajukan keadilan dan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, kita seharusnya memandang bahwa tujuan akhir pendidikan itu adalah memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kemudian, bagaimana implikasi pendidikan realisme? Ya. Nah, menurut Power, pertama implikasinya di tujuan pendidikan. Itu penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, implikasinya di kedudukan siswa. Dalam hal ini pelajaran menguasai pengetahuan yang handal. Pelajar itu ya dapat dipercaya. Dalam hal ini disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Nah, disiplin mental dan moral itu dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, bagaimana implikasinya realisme ini? Nah, implikasinya adalah
peran guru. Bagaimana peran guru ini menguasai pengetahuan. Nah, terampil dalam teknik mengajar. Dan dengan keras menuntut prestasi siswa. Yang keempat, kurikulum. Dalam kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan yang praktis. Yang kelima, metode. Implikasinya dalam metode bagaimana? Belajar itu tergantung pada pengalaman, baik langsung ataupun tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Metode conditioning merupakan metode utama bagi realisme sebagai pengikut behaviorisme. Nah, yang keempat, bagaimana realisme dalam pendidikan? Pertama, pendidikan sebagai institusi sosial. Nah, John Amos Comenius di dalam bukunya Great Didactic mengatakan bahwa manusia itu tidak diciptakan hanya kelahiran biologisnya saja. Jika ia menjadi seorang manusia, maka budaya manusia harus memberi arah dan wujud kepada kemampuan dasarnya. Ya. Nah, banyak. Bagaimana realisme ini dalam pendidikan? Masyarakat itu punya hak dengan mengabaikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Nah, jadi realisme dalam pendidikan itu bisa di dalamnya berisi pendidikan sebagai institusi sosial, yang kemudian yang kedua ada guru dan siswa. Guru dan siswa, guru adalah pengelola KBM di dalam kelas. Guru penentu materi pelajaran, guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran ini sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Nah, siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Yang ketiga, realisme dalam pendidikan ini. Yang ketiga ada tujuan pendidikan. Nah, maka tujuan pendidikan realisme ini untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Nah, pendidikan bertujuan agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada siswa. Nah, pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Yang keempat, bagaimana realisme dalam pendidikan? Itu dalam proses pendidikannya. Pertama ada kurikulum. Kurikulum sebaiknya meliputi sains, matematika, ilmu kemanusiaan dan sosial. Dan yang ketiga nilai-nilai ini realisme. Jadi kurikulum dalam pendidikan realisme itu realisme dalam pendidikan pertama kurikulumnya sains dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial. Yang ketiga nilai-nilai. Nah, gitu ya. Di proses pendidikan ini bagaimana metode pendidikannya, gitu ya. Ya, kemudian ada evaluasinya. Itulah realisme di dalam pendidikan, gitu ya. Nah, itulah pembahasan kita tentang konsep-konsep teori di dalam yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pertama tadi konsep aliran idealisme, yang kedua rasionalisme, dan yang ketiga realisme yang kita bahas di pertemuan kali ini. Teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita duduk bersama dalam hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman ingin memperdalam tentang aliran-aliran tadi, ya. Nah, teman-teman tentang aliran filsafat yang berkaitan dengan sumber daya manusia, teman-teman bisa baca-baca buku-buku ini. Ada Intisari Sejarah Filsafat Barat, kemudian filsafat ilmu pengembangan wawasan keilmuan dalam berpikir kritis,
sampai terakhir tentang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Maafu minkum. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.